Sedulur ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sami sareng-sareng biasaaken muji dhateng Allah Subhanahu wa taala ing dalem kahanan apapun. Mergo niku adalah sebagai bukti kita sedaya bersyukur ing atas nikmat ingkang sampun diparingi dhateng dening Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yaiku nikmat rasa kemanungsan gitu. Atau nikmat rasa kemanusiaan. Begini kita sarang-sarang belajar tentang pengertian apa sing dimaksud atau apa kang disebut kelawan zat niku Allah. Mari kita sama-sama memahaminya nggih. Sedulur ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempermudah pemahaman tentang zat, kita ambil contoh saja ya. Kita ambil contoh saja sebatang kapur tulis. Begini. Coba sampean ambil satu batang kapur tulis, kemudian sampean lihat warna kapurnya, kapur tulis itu. Ulangi, coba kalian semua ini para jamaah kabeh ambil satu batang kapur tulis dan lihatlah warna kapurnya, kapur tulis itu. Maka yang sebenar-benarnya sampeyan pegang niku dan sampeyan itu lihat iku dudu zat kapur dudu nggih. Jadi dudu zat kapur iku dudu, melainkan apa? Masih bersifat kapur tulis saja nggih ta? Kapur tulis saja. Ingat niki sing apik-apik. Setiap sampeyan tingali, baik diraba, disebut, maka semuanya itu adalah sifat, bukan disebut zat. Yang mana disebut zat kapur tulis itu, seperti apakah zat kapur tulis itu? Nah, niki awake dhewe kudu paham iki. Jika sampeyan ingin mengetahui zat kapur tulis itu, mau tidak mau kalian itu semua nggih, yo harus menyisihkan semua bentuk yang namanya sifat yang menempel pada kapur tulis itu. Pripun carane? Carane ya kuwi kikislah kapur tulis itu hingga tidak ada lagi yang bersifat menempel pada kapur tulis tersebut sampai ora ono sisane. Terus wae sampean kikis kapur niku sampai tidak terlihat sifat warna putihnya. Terus dan terus wae dikikis terus sampai entek. Terus sampai tidak ada sifat kapur lagi yang dapat dipegang. Mulai terus kikis sampai tidak bisa disebut apa-apa lagi. Orang ngantos orang bisa disebut maning. Wis ora ana sih, kikis terus. Nah, jadi jika sudah habis sampeyan kabeh dikikis kapur tulis niku wau, sampai ora ana sing tersisa sebatang kapur pun, baik yang warna putih kapurnya, maka itulah yang disebut dengan zat kapur tulis itu tadi yang sebenarnya. Seperti apakah bentuk zat kapur yang sebenarnya itu? Apakah bisa kita lihat atau tidak? Ataupun bisa disebut? Jawabannya adalah, sedulur-sedulurku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawabannya yaitu adalah
jika masih ada sifat kapurnya lagi yang masih bisa sampean lihat, sampean pegang, sampean raba, sampean sebut, maka berarti pencarian sampean itu belum sampai ke zat kapur aslinya. Inilah yang disebut di dalam Al-Qur'an, yang dimaksud di dalam Al-Qur'an sebagai laisa kamitslihi syai'un. Inilah arti dari tujuan mencari Tuhan. Yang jelas-jelas Tuhan itu tiada seumpama. Nah, ini baru zat kapurnama. Yang jelas makhluk Allah juga. Bagaimana lagi dengan zat Allah? Sudah pastinya lebih dari laisa kamitslihi syai'un. Allahu akbar. Ini baru zat Allah. Sedangkan Allah itu bukan berupa zat. Karena Allah itu adalah Rabbul Izzat, Tuhan semesta zat. Bagaimana pula diri pribadinya? Yang pastinya ialah lebih dari laisa kamitslihi syai'un. Begitupun dengan kita. Bila ingin mengetahui diri kita sendiri, maka coba kikis terus. Kikiskan, tentu saja nampak otot. Kikis lagi, tentu nampak tulang. Dikikis meneh, kikis maneh tulang niku. Jelas sing ketinggal niku sumsum. Kikis terus sumsume. Maka sing ketinggal apa? Nah, seperti itulah bentuk hakikat diri kita ini yang tidak bisa dipegang, diraba, disebut. Bukti zat sepatu saja sama dengan zat segala makhluk di alam semesta. Jadi kita sama sepatu, kapur, tulis itu adalah satu zat. Allah Subhanahu wa taala ngendika bukan surat Al-Insan sing artine bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa sedangkan ia saat belum merupakan sesuatu yang bisa disebut. Ketahuilah sedulur-sedulurku yang dirahmati Allah, hal keadaan zat itu meliputi sekalian alam, tidak mengambil tempat, kekal hingga hari kiamat, maha suci bersih dari segala sesuatu yang menempel. Itu sebabnya Al-Quran menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati dirinya sebagai maha meliputi. Karena ada yang meliputi, ada yang maha meliputi, tapi bukan Tuhan. Allah pun mensifati dirinya dengan maha besar. Kan nggak? Allah pun mensifati dirinya dengan maha besar. Tapi bukan Tuhan, yakni zatnya. Sedulur-sedulurku yang dirahmati Allah Subhanahu. Sesungguhnya sifat Esa itu berdiri pada zat. Zat Esa dengan Tuhan Rabbul Izzati. Nah, zat itu banyak variasi sebutannya dalam Al-Quran. Di antaranya ya Nur Muhammad. Artinya apa? Roh Maha Suci. Sedangkan di dalam ilmu kalam disebut kosong. Artinya tubuh kosong, maha ruang, tubuh maha ruang, tubuh alam semesta dan sebagainya. Anakalane jasadiku diibaratke banyu ingkang beku. Kan ngoten. Apa gunanya belajar tauhid untuk menjalani kehidupan sehari-hari? Nah, jika sampean iki wis paham tentang zat, pasti sampean wis ora ragu-ragu meneh bahwa zat kita niki satu zat dengan zat pohon, zat batu, zat meja, zat yang lemak, zat yang banyu, zat yang geni, zat langit, zat bumi, zat surga, zat neraka. Nah, semua itu satu zat dari sumber yang sama.
Yang membedakan adalah kita manusia beda sifat yang menempel pada zat masing-masing. Ya, jadi beruntunglah kita ini dimanusiakan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan dibinatangkan, bukan dibatukan dan lain sebagainya. Jadi jika sampean wis paham tentang pengertian dua unsur ini, ya ini sifat dan zat, insyaallah kula sampean kabeh akan memahami perkataan-perkataan sehingga yang ini Muhammad tubuhku, nur nyawaku, Tuhan tubuhku, ya buduhun, kan ngoten niku. Jadi jika sampean ini sudah memahami tentang zat dan sifat ini, insya Allah sampean juga akan memahami bahwa antara zat dan sifat itu adalah esa, tidak bercerai, tidak bersekutu, tidak bisa dipisahkan. Inilah pondasi dasar tauhid untuk memahami keesaannya Allah dan kaulah atau hamba. Mugi-mugi ilmu ini, pemahaman ini bisa menambahkan pengetahuan kula panjenengan kabeh lan memantepaken keimanan kita tentang Allah Subhanahu wa taala yang berdiri dengan sendirinya ing dalam keesaan, tidak menyatu setiap makhluk. Dan Allah pun sudah jelas esa pada keesaannya dan tidak perlu diesakan lagi karena sudah nyata esanya. Yang harus diesakan adalah diri kita sendiri kepada keesaannya yang mutlak. Amin Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin.